Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, welcome to Ngopis Manis, ngobrol perkara ilmu bersama SMA Islam Aniza Medan. Bersama saya, Mahfuzah dari kelas 10 Al-Farabi yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah, teman-teman semua, narasumber kita hari ini adalah Ketua OSIS di SMA Islam Aniza Medan, dan langsung saja kita sambut Bang Fajar. Assalamualaikum Bang Fajar. Ya, waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, teman-teman semua, berhubung Bang Fajar udah hadir, yuk kita minta dulu nih Bang Fajar untuk memperkenalkan dirinya ke teman-teman semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Fajar, saya dari kelas 11 Al-Ghazali. Nah, saya di sini sebagai Ketua OSIS periode tahun 2025-2026. Nah, karena Bang Fajar udah ngenalin dirinya nih teman-teman, yuk langsung aja kita kepoin dengan pertanyaan yang pertama. Alasan Abang itu apa sih untuk menjadi Ketua OSIS di SMA Islam Aniza Medan ini? Karena yang pertama kali itu pastinya menurut saya tuh memiliki jiwa kepemimpinan yang saya tuh ingin mengembangkannya dan ingin mencobanya langsung. Terus selain itu juga saya ingin membawa perubahan untuk OSIS di SMA Islam Aniza ini, yang dimana sebelum-sebelumnya itu banyak mungkin kekurangan-kekurangan yang dilakukan OSIS sebelumnya yang ingin saya rubah atau saya kembangkan lagi, itu mungkin. Jadi Abang mau membawa perubahan yang lebih baik gitu ya Iya, untuk OSIS dan sekolah kita. Nah, lanjut nih teman-teman ke pertanyaan yang kedua. Kira-kira nih ya Bang, di balik dari itu semua apa-apa aja sih perjuangan Abang sampai Abang bisa nih terpilih jadi Ketua OSIS? Pertama itu sebenarnya selain perjuangan saya ingin menjadi Ketua OSIS, saya juga orangnya gampang overthinking. Ya. Jadi ketika waktu itu saya ingin mencalonkan diri, saya itu duluan sempat down kayak mikir ini bakal menang atau enggak ya, karena sebelumnya juga saya itu pernah mencalonkan tapi saya kalah. Jadi saya takut bakal kejadian terulang lagi, kejadian yang seperti tahun lalu gitu kan. Sampai saya mikir ini saya bakal menang lagi atau enggak ya, karena juga kan sejujurnya kemarin tuh saya lihat kayaknya lawan saya ini bakal banyak pemilihannya gitu, banyak milih gitu, banyak ngedukung gitu. Sama juga kemarin slogan-slogan program-program kerja lawan saya tuh kayak oh bagus-bagus gitu, jadi saya udah down duluan gitu. Tapi di balik itu semua saya tidak begitu menyerah. Saya juga memiliki wakil yang selalu mendukung saya, keluarga yang selalu mendukung saya, teman-teman dan lingkungan sekitar saya yang selalu mendukung saya, sehingga saya meyakinkan diri untuk bisa tetap lanjut mencalonkan sebagai Ketua OSIS sehingga saya terpilih. Bagus banget ya teman-teman semua. Dari cerita Bang Fajar ini berarti Bang Fajar tuh pernah minder nih sama lawannya, sama kegagalannya di masa lalu. Tapi Bang Fajar nggak gampang putus asa. Dia tetap terus mencoba ya kan Bang? Iya, betul Nah, sekali. ini mau nanya lagi nih Bang terkait program kerja Abang. Apa sih program kerja Abang untuk OSIS yang Abang buat dengan wakil Abang nih? Kami itu juga ada membuat seperti apa namanya itu aspirasi rutin buat para siswa. Karena kan juga kan kita kan nggak tahu tuh apa keluh kesah siswa setiap kelas gitu kan. Iya, Jadi kami sebagai ketua, sebagai OSIS, organisasi OSIS ini kan dia jembatan untuk antara siswa dan para guru kan. Kami ingin membuat aspirasi rutin, ingin mendengar apa kemauan keluh kesah yang dialami para siswa, sehingga kami bisa kayak mampu untuk menyampaikan kepada pihak sekolah, atau kira-kira kalau kami bisa menanganinya secara sendiri, mungkin kami akan menanganinya secara sendiri. Ya, itu mungkin salah satu dari program kami. Selain itu juga kami juga ingin membuat media sosial seperti Instagram ataupun saluran WhatsApp itu lebih aktif lagi, lebih maju lagi atau lebih berkembang, karena kan ini sudah era digital gitu kan. Apa-apa sikit-sikit ngikuti tren, nggak bisa kayak yang kayak dulu-dulu lah gitu. Ya udah gitu mungkin sih. Jadi biar SMA Anizam ini juga lebih dikenal gitu ya Bang? Iya, betul sekali. Benar-benar. Nah lanjut nih Bang, berarti kan dari tujuan Abang utama pasti membawa perubahan dan membawa pokoknya untuk mengaktifkan lagi lah siswa-siswa di Anizam ini kan. Dan tentunya itu berhubungan kan dengan ekskul. Jadi kami mau tahu nih, kira-kira ekskul di Anizam ini apa aja sih Bang? Terus apa fasilitas yang mendukung gitu? Kalau untuk ekskul di Anizam ini banyak sekali sih menurut saya. Karena juga di Anizam ini keunggulannya itu pada saat kita MPLS kita kayak ditanya kita tuh mau ekskul apa gitu. Jadi kemauan siswanya gitu. Jadi sesuai ya gitu. Jadi guru itu bisa kayak memfasilitasi kemauan siswanya gitu. Di sini tuh ada seperti badminton, ada basket, ada futsal, ada tapak suci, ada desain grafis,
Ada olah vokal, ada tata boga, jurnalistik, English club, dan teater. Serta masih banyak lagi sebenarnya seperti kayak Oh, mentoring atau kajian pekanan. banyak banget ya. Terus kalau untuk fasilitasnya itu, kalau misalnya untuk badminton, mereka itu difasilitasi pastinya lapangannya nyaman lah ya kan. Disertai dengan netnya, baru mereka mendapatkan shuttlecock yang bisa mereka mainkan. Serta juga guru-guru yang kayak asik buat ngelatih lah gitu. Jadi murid-murid gampang untuk memahami materi yang Iya, iya. disampaikan guru tersebut. Terus kalau seperti tapak suci itu ada macam matrasnya gitu, ruangan yang nyaman buat mereka latihan, terus mereka juga punya pitching bed untuk sebagai praktek mereka seperti mereka mempraktekkan tendangan atau pukulan gitu. Mereka juga punya matras seperti mereka untuk latihan sparring-sparring lah gitu kan. Terus kalau untuk basket, ya mereka sama juga sebenarnya, mereka tuh punya lapangan yang nyaman, serta difasilitasi seperti bola-bola dan juga guru-guru yang asik dan seru untuk dalam mengajar. Futsal seperti itu juga, mereka punya lapangan yang nyaman, serta bola-bola yang difasilitasi sekolah sama guru-gurunya juga. Itu untuk olahraga-olahraga yang di lapangan. Nah, di dalam ruangan tuh seperti desain grafis, mereka tuh difasilitasi seperti kan mereka tuh di lab komputer tuh Iya, benar. mengerjakan Desain mereka iya, gitu kan. Nah, di situ mereka menggunakan komputer setiap siswa gitu. Berarti difasilitasi satu-satu gitu ya, Iya, Bang? benar sekali. Terus yang kedua itu seperti kayak macam teater, mereka itu difasilitasi seperti TV atau speaker untuk sebagai referensi kegiatan mereka gitu atau media pembelajaran mereka lah gitu. Apa yang akan dilakukan mereka. Terus juga mereka di situ sering belajar-belajar acting. Kemarin saya pernah melihat mereka membuat boneka-boneka tangan gitu. Itu unik sekali menurut saya. Terus kalau olah vokal sama juga mereka tuh memiliki ruangan kelas yang nyaman sekali. Terus mereka memiliki mic, speaker, serta guru-guru yang dapat mengajar mereka tuh secara asik gitu, nggak tegang-tegang kali. Jadi mereka nyaman dalam mengikuti kegiatan ekskul tersebut. Begitu juga tata boga ataupun jurnalistik. Berarti dia sama Islam Aniza Medan ini selain menyediakan fasilitas yang kayak lapangan, bola, itu juga menyediakan guru-guru atau pelatih yang asik gitu ya, Iya, Bang? betul sekali. Nah, Bang, dari banyaknya ekskul yang udah Bang sebutin nih, kami juga mau tahu dong prestasi apa aja yang udah diraih dari masing-masing ekskul di SMA Anizam. Pertama itu kita ada tapak suci. Nah, mereka tuh sering atau mengikuti beberapa event antar sekolah. Terus yang kedua seperti futsal, mereka mengikuti event antar sekolah juga. Terus olah vokal. Olah vokal ini mereka mengikuti event di antar sekolah ataupun event mall. Nah, mereka juga sering berkontribusi nih dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sekolah kita, kayak untuk mencairkan suasana lah Iya, gitu benar-benar. dengan nyanyi mereka kan. Terus kedua yang selanjutnya itu ada basket, itu mereka ngikuti event antar sekolah juga, tapi kita juga punya event tersendiri kita yang diselenggarakan oleh pihak Anizamnya. Nama eventnya itu Anifa yang diselenggarakan pada tahun 2024 lalu. Kepanjangan Anifa tuh apa tuh, Bang, kalau boleh tahu? Panjangan Anifa itu Anizam Islamic Festival for Academic and Athletics. Oh, jadi itu diadakan khusus untuk yang bidang olahraga gitu ya, Bang? Sebenarnya nggak juga, banyak itu di kegiatan apa untuk di bidang apa saja, karena seperti kayak dia itu kan dari TK, SD, SMP, SMA. Nah, anak TK tuh bisa mengikuti seperti membuat kolase-kolase. Wow, gitu ya. Iya, Berarti seperti banyak itu. ya Iya, jenis lombanya. iya. Nah, boleh dong Bang disebutin prestasi yang lain dan ekskul yang lain juga. Prestasi ekskul yang lain itu seperti pramuka. Tadi saya lupa menyebutkan ekskul pramuka. Nah, ekskul pramuka kita ini sangat aktif di Anizam ini. Seperti kita itu kayak sering menyelenggarakan kegiatan-kegiatan apa? Camping. Terus banyak siswa, bukan banyak sih, maksudnya kayak ada beberapa dari siswa yang mengikuti kegiatan pramuka secara kayak mendalam gitu, secara lebih apa sih namanya itu, bisa dibilang kayak lebih aktif lah deh gitu. Mereka itu menjadi Dewan Kerja Ranting khususnya di Medan dan ini, seperti ranting pramuka keren, guys. kita. Berarti pramuka di Anizam ini cukup aktif ya, Iya, Bang? aktif. Nah, Selain itu juga ada ini apa? Nari atau teater. Nah, di teater itu mereka sering nari-nari tuh kan. Teater kan bukan hanya sekedar kayak acting aja, banyak tuh yang lain-lainnya. Nah, mereka menari, mereka sering berkontribusi juga di kegiatan sekolah kita supaya mencairkan suasana lah gitu, suasana acara tersebut biar nggak terlalu serius sekali gitu.
Nah Bang, tadi kan saya ada denger nih Abang bilang kalau ekskul di Anizam ini juga sering ikut kontribusi Ya, di benar kegiatan sekali. sekolah ya kan? Iya, Itu ada vokal dan juga nari. Kira-kira ada nggak sih Bang ekskul lain yang juga ikut sering kontribusi gitu di kegiatan sekolah? pastinya ada. Kita tuh ada kegiatan perpisahan. Nah, Hmm. kalau dalam kegiatan perpisahan itu kita semua ikut berkontribusi, baik itu dari ekskul teater, ekskul tapak suci, ekskul menari, vokal, pramuka, dan ekskul lainnya. Mereka tuh menampilkan apa yang ingin mereka tampilkan dalam kegiatan perpisahan tersebut. Biasa kayak silat, ya biasalah atraksi-atraksi silat gitu yang bikin orang kayak menegangkan, itu sangat keren Hmm. sekali itu. Seperti terus kalau dalam pramuka tuh kayak ada, kalau orang-orang tahu tuh namanya tari komando. Itu sangat sangat musiknya asik buat Hmm. didengar gitu. Ya Ba- seperti itu. Berarti banyak nih ya ekskul lain yang juga diikut sertakan untuk Iya, benar kegiatan sekali. di Iya, benar SMA sekali. ini. Nah, teman-teman semua berarti di SMA Islam Anizam ini selain menyediakan ekskul yang banyak, menyediakan fasilitas yang banyak, SMA Anizam ini juga selalu mengikut sertakan siswa-siswinya untuk berkontribusi di setiap kegiatan. Benar ya, Bang? Benar sekali. Nah, teman-teman semua, berhubung waktu kita juga udah mau habis, ini saya ada mau ngasih satu pertanyaan lagi untuk Bang Fajar. Kira-kira ada nggak Bang pesan Abang sebagai Ketua OSIS di SMA Anizam untuk semua siswa di sini? Mungkin pesan saya untuk para siswi SMA Nizam, saya ingin mereka lebih berkembang lagi dalam dalam bakat mereka. Karena masih banyak juga terkadang siswa yang kayak sebenarnya dia itu berbakat tapi dia tidak ingin mengembang bakatnya. Jadi saya harap mereka bisa memanfaatkan ekskul-ekskul yang ada itu untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Mungkin seperti itu aja. Nah, teman-teman semua, kalau kalian memiliki minat dan bakat yang banyak seperti ekskul di SMA Islam Anizam, boleh dong gabung bersama kami. SMA Islam Anizam, a A great great place place for for changes. changes. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.